Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market, dimana kalau kita lihat Bitcoin sendiri ya, harapan saya memang bisa menyentuh di area 17.900 kah gitu teman-teman ya. Syukur-syukur ke area situlah ya buat tambah-tambah muatan dikit-dikit di altcoin kayak gitu teman-teman. Karena untuk di area 18 memang saya sudah melakukan DCA, siapa tahu bisa turun lagi buat masuk lagi gitu teman-teman. Saya lagi nunggu momentum turun lah ya. Oke teman-teman, di kesempatan malam hari ini teman-teman ada berita yang cukup menarik dan ini kayaknya kejar target ya. Oke, kalau kita lihat daripada price sendiri, dia mengalami penurunan yang cukup dalam ya, cukup signifikan lah untuk price ini teman-teman. Dimana memang kemarin sempat ada isu katanya dihack dan sebagainya lah ya teman-teman, seperti itu. Dan di sini untuk price-nya sendiri di area 4909. Nah, sebenarnya teman-teman untuk si price-nya sendiri dia sudah berada di area mana ya? Bentar. Nah, dia sudah menyentuh di area sini sebenarnya ya teman-teman, di area ini tombol hijau yang agak tinggi ini ya, sedikit ini teman-teman. Nah, habis itu mantul lagi ke atas sedikit ya. Karena kalau kita lihat dari price-nya sendiri, dia harga terendahnya untuk price yaitu di 4820 dan sekarang di 4909 ya. Oke, di sini untuk price sendiri ada informasi yang cukup menarik sebenarnya walaupun harganya turun seperti ini teman-teman, di mana si Brush ini 7 menit yang lalu ini teman-teman, 7 menit yang lalu ya, dia akan listing di Bitget, di exchange Bitget ya, daftar Bitget global ke daftar Brush. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi, sekali dia announcement listing itu pasti banyak exchange ya. Kayaknya si Brush ini memang lagi kejar target teman-teman. Di satu sisi dia juga ingin segera mengintegrasikan jaringan BRC20 ya, milik si Brush-nya sendiri secara massal ya. Walaupun kalau kita lihat perkembangan secara overall daripada Brush-nya sendiri, dia semakin berkembang ya ke arah sini, walaupun harganya memang semakin turun, semakin nyungsep. Oke. Nah, tapi ketika project tersebut dan adopsi massal tersebut mulai berjalan, mulai terrealisasi, harga turun nggak masalah kalau menurut saya pribadi. Yang penting utilitasnya jelas teman-teman ya, ketimbang dia tiba-tiba naik habis itu didam banting jauh sekali, naik didam banting jauh sekali, itu malah akan membuat kita semakin sepaneng. Oke. Nah, di sini kalau kita buka dari Bitget sendiri teman-teman ya, dia juga sudah announcement ya bahwasanya kalau kita lihat di sini ya, setor ke daftar Bitget ya, price setoran dan bagikan 10.000 US dollar price ya teman-teman, dalam bentuk price. Oke. Dan di sini salam dari Bitget, kami senang mengumumkan kampanye drop to list baru dengan Bitget. Oke. Nah, di sini periode kampanyenya adalah 14 Oktober teman-teman, jam 14.00 UTC plus 2 ya teman-teman, UTC plus 2. Ingat ya, karena UTC itu ada plus 7, plus 8 sama plus 2 ya kalau nggak salah. Dan setor dan hasilkan hadiah prize senilai 10.000 US dollar. Oke. Nah, dan kalau kita cek secara coin market cap untuk rank daripada Bitget ini teman-teman ya. Oke, ini dari Bitget ya teman-teman. Ini exchange Bitget, dia berada di ranking ya 82 untuk peringkat via coin market cap secara global ya, bisa dikatakan 100 besar lah seperti itu untuk exchange Bitget ini. Tapi setidaknya teman-teman, dengan exchange kecil seperti ini akan meningkatkan volume ya untuk price-nya sendiri secara overall. Nah, itu nanti akan lebih bagus ketika dia sudah listing semua ya. Kalau menurut saya pribadi gini ya, gambarannya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ya, sebelum si Brush ini menuju ke ranah-ranah exchange besar tier 1 kayak Coinbase, terus Binance, FTX, Kraken dan sebagainya ya, itu dia menyusuri dulu dari exchange kecil ya, menyusuri ya, melisting. Semakin banyak bursa kecil yang sudah melisting daripada Brush, maka itu akan semakin bagus kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena nanti ketika dia listing ke exchange tier 1 itu kenaikannya mungkin akan maksimal. Karena gini ya,
Kalau kalian ingat kata-kata Cheng Peng Zhou ya teman-teman, atau CC Binance, dia pernah bilang kalau nggak salah loh ya, tapi kalau salah tolong dikoreksi. Untuk masa-masa seperti ini untuk listing itu nggak akan efektif gitu teman-teman ya. Maka dari itu daripada listing ke exchange tier 1 tapi nggak efektif, mending di kala fase seperti ini ya kan, listing dulu ke exchange kecil teman-teman. Ketika memang fase-fase market ini sudah mulai recover, naik, barulah dia masuk ke exchange tier 1, maka itu akan lebih maksimal. Kalau menurut saya pribadi seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin ini dulu sekilas info daripada Braze-nya sendiri teman-teman ya. Semoga bermanfaat ini ya, sedikit wawasan untuk kita semua, untuk pembelajaran kita semua. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama cari cuan. Semoga kalian cuan semua. Oke, amin, mantap jiwa ya. Dan salam cuan.